warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM 220404501013. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi nonverbal, komunikasi verbal, perilaku verbal, dan perilaku nonverbal. Nah, pertama, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu merupakan cara berkomunikasi tanpa kata-kata, menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, postur, kontak mata, dan nada suara. Nah, komunikasi ini bisa menunjukkan perasaan, emosi, dan sikap seseorang tanpa harus berbicara. Contoh komunikasi nonverbal adalah misalnya tersenyum, untuk menunjukkan kegembiraan, mengangkat alis gini, terus untuk menunjukkan keheranan, atau melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Nah, postur tubuh juga bisa memberi petunjuk, seperti berdiri tegak menunjukkan percaya diri, sementara duduk dengan santai menunjukkan kenyamanan.
Nah, selanjutnya adalah komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ini merupakan cara berkomunikasi menggunakan kata-kata baik saat berbicara maupun menulis. Contoh komunikasi verbal adalah berbicara dengan seseorang secara langsung atau melalui telepon, serta menulis email, surat, atau pesan teks. Nah, komunikasi verbal ini memungkinkan kita menyampaikan pesan, informasi, ataupun ide atau perasaan dengan jelas kepada orang lain. Dalam komunikasi verbal perlu diingat, penting untuk menggunakan kata-kata yang tepat dan sesuai dengan situasi ketika kita melakukan komunikasi tersebut. Pusing sekali kak. Kenapa? Kan tadi sudah pengumuman SNBT, tapi merah kiwe tidak lulus kak. Udah sabar ya, tidak gitu, pasti Allah kasih jalan terbaik untuk kau. Sebenarnya sih kayak tidak rela kak, tapi ya gimana lagi. Pasti berharap kau tuh ikut sedih, kina sabar ya, tidak gitu. Satu pintu tertutup, pintu lain yang terbuka. Makasih ya, udah datang. Temani kau di sini. Nah, udah sabar. Nah, merujuk pada tindakan atau cara yang melibatkan penggunaan kata-kata seperti berbicara, menulis, atau menyanyi. Nah, perilaku verbal ini salah satu cara utama kita berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, perilaku verbal adalah berbicara dengan teman, keluarga, atau konseli, menulis pesan atau surat, dan bernyanyi. Nah, ketika kita berkomunikasi secara verbal, kita menyampaikan informasi, ide, ataupun gagasan kita melalui kata-kata yang kita sampaikan kepada orang lain, yang kita ucapkan atau tuliskan. Selanjutnya, perilaku nonverbal. Nah, perilaku nonverbal merujuk pada segala tindakan atau cara yang menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata, dan nada suara untuk menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Nah, perilaku nonverbal sendiri itu bertentangan dengan pesan verbal, jadi penting untuk memperhatikan keduanya saat kita berkomunikasi. Nah, perilaku nonverbal dapat memberikan informasi tentang perasaan atau sikap seseorang. Contohnya tersenyum, menunjukkan kegembiraan, terus sedangkan melipat tangan bisa menunjukkan sikap defensif atau penolakan. Jadi mungkin seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait perilaku verbal, perilaku nonverbal, komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Baik Ibu, jadi mungkin saya hanya cerita kepada Ibu karena setahu saya hanya Ibu Ulan itu yang mengajar di atau menjadi seorang guru konselor di sekolah ini. Yang penting Nak Kolbi sudah tahu ya ada berapa guru konselor di sekolah ini. Baik Bu. Jadi Nak Kolbi ada tujuan apa nih ke ruang BK ini? Oh iya baik, jadi akhir-akhir ini kan saya itu lumayan aktif di kelas dan sudah tahu ibu itu bahwa saya itu adalah salah satu siswa yang berada di Kabupaten Takalar, dan ibu tahu kan bahwa di Takalar itu dominan budayanya atau ciri khasnya itu dari segi suara itu kan lumayan keras. Jadi setiap saya berinteraksi dengan teman saya, walaupun saya itu tidak berniat untuk memberikan suara yang keras
atau suara yang lantang, tapi niat saya itu cuman ya, lemah lembut. Tapi kan itu ibu kan sudah tahu bahwa di Takalar itu kan punya suara yang ya budaya suara itu yang cukup atau lumayan keras. Dan orang Takalar biasanya menganggap itu biasa-biasa saja Iya. ya. Dan teman saya itu Bu rasa bahwa saya itu kadang marah atau kesal dengan suara yang cukup keras itu, padahal niat dan tujuan saya itu Bu tidak seperti itu. Baik. Jadi saya selama di kelas itu Ibu merasa dihindari dan saya tidak nyaman lagi berinteraksi di kelas itu Ibu. Baik, kalau begitu Nak Kolbi permasalahannya dijauhi ya sama teman Iya. kelas, karena mungkin budaya tempat asal Nak Kolbi itu berbeda dengan teman-teman yang lain. Iya, betul Teman-teman yang sekali. lain kira Nak Kolbi sedang marah padahal bicara biasa-biasa Iya saja. betul begitu. sekali Bu. Iya. Jadi permasalahan Nak Kolbi ini mau sebelumnya proses konseling kita ini mau Nak Kolbi adakan berapa pertemuan, dan setiap pertemuan itu berapa menit kalau Nak Kolbi punya waktu. Kalau dari saya sih bisa dengan 3 kali pertemuan dan 30 menit proses konseling kita. Tapi menurutnya Nak Kolbi bagaimana? Siapa tahu punya saran lain. Oh iya Bu, begitu. baik. Jadi saya datang ke Ibu ini bukan jam kosong, bukan jam istirahat, tapi saya datang ke ruangan BK ini karena kebetulan ya guru mata kuliah saya itu lagi sakit. Jadi mungkin Ibu bisa 4 kali pertemuan tapi cuma 20 menit karena waktu saya juga kurang maksimal untuk datang ke ruangan BK yang cukup lama Ibu. Oh baik, Nak Kolbi mau 4 pertemuan dan 20 Waktunya menit. iya betul.